Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat-sangat menarik, yaitu bioteknologi. Lalu, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi manusia. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Agen bioteknologi di sini berupa mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan dalam proses bioteknologi bisa secara utuh atau hanya sebagian. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau dalam keadaan utuh, artinya mikroorganisme langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Sedangkan kalau sebagian, artinya makhluk hidup yang digunakan adalah sebagian dari makhluk hidup itu. Misalnya hanya enzimnya saja atau DNA-nya saja. Nah, meskipun produk hasil bioteknologi menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, kita tidak perlu takut ini akan merusak kesehatan tubuh. Karena penggunaan agen bioteknologi sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan tubuh. Berdasarkan agen bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologi, peralatan, dan teknik yang digunakan juga tergolong sederhana. Pemanfaatan mikroorganismenya juga terbatas. Contohnya pembuatan tempe, pembuatan kecap, pembuatan keju, dan pembuatan yogurt. Sedangkan dalam bioteknologi modern menggunakan sebagian dari mikroorganisme, misalnya DNA atau enzimnya saja. Teknologi, peralatan, dan teknik yang digunakan juga sudah canggih dan pemanfaatan mikroorganismenya ditambah teknologi modern. Contohnya tabung dan cloning. Nah, sekarang kita akan melihat proses pembuatan salah satu dari produk bioteknologi konvensional, yaitu tape ketan. Kalau gitu, langsung aja yuk kita lihat ke videonya. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Untuk takarannya, 1 liter beras ketan cukup memakai 3 butir ragi. Langkah yang kedua yaitu mencuci beras ketan. Pastikan mencuci beras ketan hingga benar-benar bersih ya. Step yang ketiga, merendam beras ketan dengan pewarna makanan. Step ini bisa di skip ya kalau kamu mau warna ketannya tetap putih. Yang keempat, memanaskan panci kukus. Setelah panci kukusnya panas, masukkan beras ketan dan kukus hingga setengah matang selama kurang lebih 25 menit. Jika ketan sudah setengah matang, pindahkan ketan ke wadah. Setelah itu, siram ketan yang setengah matang tadi dengan air panas. Di sini saya memakai kurang lebih 200 ml. Step yang selanjutnya yaitu mengukus ketan hingga matang. Di sini saya menggunakan daun pandan untuk menambah aroma. Jika ketan sudah matang sempurna, pindahkan ketan ke atas tampah yang sudah dialasi dengan daun pisang. Sebelum itu, jangan lupa untuk mencuci terlebih dahulu daun pisang agar kehigienisannya tetap terjaga. Lalu, diamkan ketan di atas tampah hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu ketannya dingin, jangan lupa untuk menumbuk ragi hingga benar-benar halus. Jika ketan sudah benar-benar dingin dan ragi sudah dihaluskan, taburkan ragi pada ketan.
Setelah ditaburkan, jangan lupa untuk mengaduk ragi dan ketan hingga merata. Langkah selanjutnya yaitu membungkus ketan dengan daun pisang. Kira-kira seperti ini cara membungkus ketannya, dan jangan lupa ulangi step ini sampai ketan habis terbungkus. Langkah yang terakhir yaitu menyimpan ketan ke dalam wadah dan menutupnya dengan rapat. Di sini saya menggunakan plastik dan panci agar ketan tidak terkena udara. Setelah semua step selesai dilakukan, kita tinggal menunggu selama 2-3 hari. Dan ini adalah hasilnya. Ketika sudah menjadi tape, tekstur ketan berubah menjadi lebih lunak dan mengeluarkan air. Selain itu, cita rasanya juga berubah menjadi asam-asam manis. Sekian proses pembuatan ketan pada hari ini. Jangan lupa untuk mencoba di rumah. Setelah melihat video proses pembuatan tape barusan, kalian pasti bingung kan, kenapa tekstur ketannya berubah jadi lunak? Terus kenapa cita rasa sama ketannya berubah jadi asam dan juga manis? Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas penjelasannya. Tapai atau yang biasa kita sebut sebagai tape biasanya dibuat dari aneka bahan yang mengandung banyak karbohidrat seperti singkong, beras ketan hitam, beras ketan putih, dan juga sorghum. Di antara jenis-jenis tape ini yang paling terkenal biasanya tape singkong dan tape ketan. Secara umum, proses fermentasi dalam proses pembuatan tapai dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama, terjadi pemecahan pati atau polisakarida menjadi gula-gula sederhana atau monosakarida seperti glukosa. Kedua, gula yang terbentuk kemudian akan diubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae dan menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida. Yang ketiga, alkohol yang terbentuk kemudian diubah menjadi asam-asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter. Yang keempat atau terakhir, sebagian asam-asam organik yang dihasilkan dari proses oksidasi alkohol akan bereaksi kembali dengan alkohol dan membentuk ester yang akan memberikan cita rasa pada tape. Dengan mempelajari bioteknologi dan ikut mempraktekkan proses pembuatan tape ketan, tentunya dapat menambah ilmu dan wawasan baru bagi kita. Mengonsumsi tape ketan ternyata juga banyak manfaatnya loh bagi tubuh, seperti menurunkan kolesterol, melancarkan pencernaan, dan yang paling penting di masa pandemi ini, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Selain dikonsumsi, tape ketan juga dapat kita jadikan sebagai ide atau peluang bisnis baru yang tentunya bisa menambah penghasilan dan pendapatan kita. Yang terakhir, ikut melestarikan salah satu kuliner Indonesia, karena tape sudah ada sejak zaman nenek moyang kita terdahulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Dadah!